Saya mau cerita sebentar tentang khol. Dulu 84 guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, semua mas saya se-Indonesia rawuh ke sini untuk muktamar, termasuk bapak kandung saya Kiai Haji Nur Salim ikut datang, ikut menyaksikan betapa pondok ini zaman itu masih Kiai As'ad jadi tonggak sejarah penting dalam NU, yaitu kembali ke Khittah 26. Kita tahu NU dulu itu ormas, kemudian era Gus Wahid jadi partai politik, era Gus Dur karena saran beberapa kiai, wafi muqaddimihim ada Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq dan beberapa kiai, kembali lagi ke Khittah 26, yaitu menjadi ormas, organisasi masyarakat yang menaungi, yang mengayomi, yang menganjurkan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tadi Gus Azaim cerita betapa pentingnya para pendiri, para muassis yang diibaratkan sebagaimana pohon. Saya masih ingat Dawe Mbah Mun. Saya nanti cerita mas saya sebentar, terus cerita kitab Al-Ataqoh As-Somadiyah dikarang Said Muhammad, fawaidnya maksudnya. Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit gitu. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua, Anda kekar kayak kurma atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sidik gitu ya. Ada koruptor sowan, salam templeknya ya diterima gitu ya. Ada calon bupati cantik ya didukung, pokoknya agak-agak doyong gitu. Tapi baru kayak doyong itu nggak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhraja syatahu, jadi ada dua tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini, kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa bahsul masail ini. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya, berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azaim pernah bikin seni deh, muktamar seni. Anggap saja madhabnya seperti itu gitu. Jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop berteman orang yang macam-macam, tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu. Itu berarti itu ya gitu kata Mbah Mun itu. Jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya dua. Anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak padi. Nah, Islam Indonesia kata Mbah Mun itu pari wae katanya, padi. Jadi ungkapan-ungkapan para mas saya ini penting karena khazanah yang saya baca. Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu Abu Nu'aim Al-Asfihani cerita tentang riwayat Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua nabi yang sekurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang nggak jelas. Ketika dua beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi, berteman sama orang-orang yang nggak jelas. Kata beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Seorang kiai, seorang nabi, orang yang baik itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter tuh ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibahsul masailkan. Karena tadi dibolak-balik itu. Bina orang berteman orang fasik hukumnya haram. Karena wa in kana dasarrin fajanibhu sur'atan. Tapi kalau bina orang fasik hukumnya baik. Bisa bina kalau berteman. Jadi fikih itu ya karek diwolak-balik.
Makanya sholat juga gitu, sholat yang tumak nina yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran nggak asik, jagongan sama teman aja asik, masa jagongan sama pangeran tidak apa asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepet. Ketika ditanya kenapa kalau anda sholat cepet, setan baru tata-tata mau goda saya sudah selesai kata. Karena setan itu ya jaga jaim tuh, jaga image. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ sholatnya sudah selesai. Lah kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu gitu. Jadi kalau Gus Azaim itu sholat lama sekali. Itu ada mazhab tandingan, yaitu mazhab saya. Itu karena ini sepuh saya, meskipun top beliau tapi sepuh saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini berarti baru memulai kiai. Kalau pakai umur nubuah ini baru memulai. Jadi mazhab itu penting. Jadi pembanding itu harus diutarakan. Sehingga dalam fikih manapun itu sebuah mazhab itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fikih antar ulama itu mesti nggak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin tuh ya baik supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena rata-rata santri itu miskin, nah dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya kiai yang miskin itu ya nggak bisa nolong santri karena dia sendiri apa miskin. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik tanya, ya Imam Malik orang yang sealim jenengan itu siapa? Jawabnya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal ya. Ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Ya Said Muhammad masyhur, ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu miliatan. Ini kaget, ini kiai kok kedonyan kata Imam Syafi'i gitu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai maksiat. Jangan-jangan harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik bahaya. Berarti kiai boleh kaya, boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudu sugih. Ya ada yang kesampaian, ada yang enggak gitu aja. Tapi karena kalau pakai logika fikih, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasik, orang tidak sholat ribet. Akhirnya kiai terus dukung, ya akhirnya ikut politik tadi. Nak menawa bupatinya kena diatur gitu. Diatur kon sholat, orang yang sesi proposal, maksudnya diatur keng sholat maksudnya. Ini cerita-cerita apa logika fikih. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu, diantara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi di antara orang-orang pilihan, termasuk bahkan di antara para nabi dan Tuhan. Jadi unik, Allah sendiri kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Masyhur itu, Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, kaget. Siapa memberi izin ke kamu yang punya rumah ini? Saya yang punya rumah dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu yang punya saya, kamu dan rumah ini. Yaitu Allah Ta'ala katanya. Wah berarti kamu malaikat dong? Iya, saya malaikat Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu kan? Ya agak sopan karena gak pernah mondok di Salafiyah gitu, namanya malaikat Israel itu. Itu akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wah itu keliru, Anda pasti keliru. Hal ra'aita habiban yumitu habibah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah.
saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah, masa ada kekasih bunuh yang dikasih? Itu Israel akhirnya ngaji, masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hoax ya, pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya, masa ini kekasih Allah kemudian oleh Allah dibunuh, dimatikan. Terbanglah Israel, matur lagi, ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalila. Masa kekasih bunuh yang dia apa? Kasih. Kayaknya masuk akal Gusti. Mulai ngaji lah kira-kira gitu malaikat itu. Akhirnya oleh Allah dijawab, ya sudah begini, kamu datang ke Ibrahim bilang, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Nah, jadi akhirnya Nabi Ibrahim, Israel datang lagi. Logikanya sekarang nggak gitu, begini katanya, diajarin. Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Terus kata Ibrahim, oke, ya terus mau meninggal. Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah ya harus, ya tidak usah, jangan sekarang. Tapi kalau mati di rumah aja, kalau di pondok ngerepotnya kiainya nanti. Tapi nanti setelah punya cucu banyak lah. Nah, barokahnya baca ini, dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu nggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Mana iman pas-pasan. Nah, hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini, banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau lial kafir tilkal buk'ah, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah, karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, sebagai orang Islam biasa mimpin.
Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saake Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin. Akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda. Karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai. Sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa itu pasti tidak jadi karena moral itu menjadi tolok ukur dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan Umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya khatam betul apa enggak? Iya Gus khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu loh. Dibaca buanter sing nyemak yang mendelok pojok etok. Mergo kebanteran. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampean tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau bisa. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabraniyu fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha katabahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup. Untuk 7 turunan. Nah, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000.
Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdussalam Al-Asmar sak teruse ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusulama fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak moco, saya keluar. Bapakmu wong liya kon moco, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini, yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata saya. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha, kata saya. Akhirnya anaknya udah tinggi Gus nggih. Wah, akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asyadili wastaghfir li dzambika ay biadil kalimah. Seseorang sah di istighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan Asyadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimah thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa?
istighfar untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling enggak ya direputasi lah, ada verifikasinya lah. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad tuh aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya kan. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala islami abi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid, karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail tok. Zaman itu mau tidak mau. Kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabim mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan ya. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya semuanya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib dia datang, ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu, nah saya mohon santri-santri Salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir, ini ngamuk ini. Jadi
Ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya abad al malaikah kan ditete. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu. Jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet tuh sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi, setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal, mau goda itidal saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah cara orang Madura agak khilaf khusus. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair, nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya nggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu, Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok nggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan diri saja nggak bisa. Ya sudahlah, kamu nggak usah ngaku Tuhan, nggak level kata tahu gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu yang Mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail, enggak. Nabi pas sholat maghrib. Juga bukan pas ceramah, enggak, tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasjek santri-santri ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk, kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah, saking senengnya Quran. Mungkin bisa kamu saingi itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir, karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas, wal kitabil mubin, sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya, kemudian dengar Toha ma anzalna alaikal Qur'an apa litasqa, itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Jadi wong gede kere sugih kere macam-macam urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh, engko sing ra anake kiai dadi kiai meneh dibredel meneh molak-malik donya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya bolak-balik. Ku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna, urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ngendikane para ulama tafsir, nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafadz niku hakikat. Hakikat iku ya hakikat. Misale urip iku ya ambekan, nggih. Urip niku ambekan, mati iku mandek ambekane. Kita takoki misalnya, tarife mati ku piye? Ora urip apa ora ambekan?
Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek apa didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamate mati ku nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Nggih niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dijabut kan, rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini. Nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya ora benar terus ya tahu bener. Sampeyan tak bedheki ya, wong mati iku berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terusno ae mergo selain is bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang napa? Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa? Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Bida, nah cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki bida. Ben ora mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ora mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Fida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 nggih. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawuk wis. Mula bolak-balik diundang ra tau teko, perkarane wis ketoke ra meyakinkan kerawuk sih. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita,
masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam lah. Saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare tadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare tadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad nek ana fasik didongakno disepuh sepuro. Berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'alah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim diam, padahal melewati Ibrahim paling tinggi di langit 6. Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat kok umatem. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, beda umat mbak umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh, karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kue ngawur umatku coba pada no. Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umatem. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali ini Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti Nabi Musa ketok keliru nih. Jadi sopo saya keterakaat kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedino 1000 rakaat. Kalau gini nate sholat sedino 300 rakaat. Pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi ya mau tahu tok jokon terus. Lo itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan wis piro? 3 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 3 tahajud standar piro to? 12 kok 2 amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan, Kang. Tahajud itu standare piro to? 13, Kang. 13 iku tahajude 12, witire sita utawa tahajude 10. Witire 13. Kabeh riwayat itu 12, Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas gawe 20 sik. 20 ambek 13 piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan sholat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal aja ba'diyah asar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak trimo nggih semeneng ae, napa? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu berarti kanton pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis. Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pangeran mayubki kaya Musa sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru. Masyhur itu.
Karena ketika dia nggerutu terus gitu, mau ngomong sendiri nggerutu, khiddah itu nggerutu. Bahasa Arabnya khiddah, khiddah omongan sing tajem sing nggerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khiddata, pangeran wis hafal mbek gayane dekne, dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh, brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Ya gue siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa itu gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'aniyin, yang ikut tiang-tiang putih. Kalau nantrang iku ora iso, pokoke bangsa Palestina. Tapi carane Palestina bukan Kan'aniyin, pokoke angel, pokoke Kan'aniyin aja. Gak usah diterjemah, sensitif. Kamu tak kei Taurat. Barang jare setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan, ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye, pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'minalaka hatta narawaha napa jahro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyok nabi, ora levele njaluk roh pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi. Nak jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengiran diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes, bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno wae pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sof awal. Sing sof awal gak trimo salat ning jopo kok wali. Ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosa aku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sof awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu aja nut. Ora ngeteruske muni sof awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kayak ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh ku ana ilmune. Ngene kalau nak sholat gue gurih ya ana ilmune. Mergo nak engko ngarep imame dredeg faktore iku. Dadi yo ana wali mergo sholat kok gurih. Inni astaghfi minallah iki isin mbek pangeran. Nak aku sing atadan nasubidzunub aku iku urung bersih kok sholat kok ngarep. Mane wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal, terus maksa soft awal mau soft guri iku ya ilmu. Mbok guri iku ya ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Lah iku ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran ya masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Jadi sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora ndek wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jenengan pertimbangno. Barno ampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mane wong goblok ku barno wae wong. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kok wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhliku ana tong rusak panjenengan ing kita
bima fa'alas sufaha unapa minna. Jadi mulane aja geman gitu yang niku sok pinter. Mergo pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 45. Disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon nyudone. Wah iku cara kesampaian jos tenan. Dadi karek 5 kan kan 50. Mari Mustafa iso matematika beda takoki. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Bos? Lho ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Ya cek 5 lah. Kok katut Mustafa. 50 disudo 55 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudoni pangeran ya mau. Lah terakhir 5 itu Nabi Musa maturna iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat matem. Njone keringanan. Terus Nabi Muhammad, "Oh iku wis isin karek 5." Ada 5 sudah mana kan? Enteh. Lah iku sing kula lah usul iku kok iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi diugano dan nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti nggih. Mulane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu nggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar. Karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamare dikai rokok mergo zaman ning donya seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung wis diumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang iku ngawur tenan lah iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nak senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek agar duit hilang jare wis dijuk bae lah niku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, yang disebut kulir rohu min amri rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus yo gampang, riwayahe yo paham, nek ora wae paham aja peksa paham. Carane piye yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting.
Pemene sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfud saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya ora penting. Asal cek sekolah ya ora masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isolasi cara Allah ora masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah. Ora ono syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terusno lho iki. Apa cerita? Nek mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Buktine koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar-bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki lho ngandani wis dhisik. Ngawur. Neng Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini itu manusia sekarang tuh bodoh, pinter mesok ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampe nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampe nek mati fakashafna anka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter. Hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh wek pangeran. Keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San niki dhuwit kena masjid aja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid tak biayai. Ngiling-ilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora oleh dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim kena gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Iku fakasafna angka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa mbek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dekne muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'tuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata ruqai'at itu rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucup wakai, nanti urusan sikit maya. Itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben damel isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Oh, kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro. Tapi kula wedi bar saiki tak anggap penting lah timbang men dielingno pangeran.